Jangan-jangan itu yang lu yang sebenarnya yang lu yang sebenarnya itu sebenarnya. SJW sebenarnya. Pada akhirnya semua orang tuh punya kritik sosial lagi. Tergantung levelnya aja dan tergantung keluarinnya pas apa tuh. Gak ada orang yang apatis tuh di dunia ini menurut gua ya. Benar. Benar, nggak ada. Sebentar. Coba elaborasi. Ada orang yang apatis itu tergantung apakah dia ada sesuatu yang dia harus jalanin sehingga kalau dia apatis akan merugikan sekitarnya. Jadi sebenarnya dia nggak mau bersuara. Ada juga yang emang apatis karena dia cari aman untuk dirinya sendiri. Tapi gue ngeliat selama ini lebih banyak orang apatis gak sih? Apakah lu mengenal orang itu? Belum. Iya. Bisa jadi ternyata dia ada sesuatu trauma sehingga dia tidak mau mengulanginya lagi. Dulu bisa jadi dia sangat vokal terus terjadi sesuatu terhadap dia atau keluarga dia. Terus Seperti dia Munir misalkan. Waduh, spesifik ya. Kita hari ini mau ngobrol sama orang yang pertanyaan-pertanyaannya biasanya lebih mematikan daripada Indra Primawan. Kita kan sering lihat tuh kan. Iya. Ini sampai bintang tamunya pulang biasanya nih. Jadi kita mau kesini. Kalau enggak dianya yang pulang sih. Oh iya bisa kayak gitu juga ya. Bisa. Kita mau ngobrol-ngobrol karena katanya Ustadz mau ganti ini ya. Ganti persona. Ganti persona. Iya kan selama ini cengengesan kan. Iya. Coba gimana? Aku mau serius. Serius. Oke, kita akan belajar sama orang yang bisa ngajarin soal serius. Oke. Namanya aja tuh bertanya. Kukuh ya? Enggak ada tanda gitu. tanya. Itu kan ada di IG-nya. Oh gitu. Oh iya, itu pertanyaan atau apa kita akan nanya ke Bang Kukuh. Kukuh ya. Luar biasa. Tadi kan kata aku mau serius ya? Iya. Gimana Mas ajarin cara saya untuk serius? Yang kebanyakan nggak tahu dunia showbiz bermain ini. Gimana? Itu kan hanya di entertainment aja. Aslinya kan sangat baik hati kayak gini. Tapi ramah ya. Kadang gue juga bingung sih yang asli itu apa ini. Iya, jadi ini jangan-jangan yang pura-pura sebenarnya. Gak, tapi aku berusaha ya untuk serius seumur hidupku. Gak bisa. Berusaha untuk serius nggak bisa. Iya. Aku kan ngeliat cowok-cowok tuh kan kayak cool banget gitu kan ya. Kayak James Bond gitu kan ya. Atau siapa itu kan Batman gitu kan ya. Itu kan gak cengengesan ya. Iya. Nah, tapi gak bisa. Kenapa ya? Kayaknya kurang introvert nih. orang introvert tuh kadang mungkin diem aja karena ya udah dia begitu aja gitu. Oh nggak diniati. Nggak niat kayak diem aja anjing. Berarti banyak orang ketakutan itu sebenarnya dari ketakutan. Kelihatannya James Bond tuh diem cool sebenarnya ketakutan. Batman ketakutan. Akan masa lalunya digebukin bapaknya segala macam. Bener juga ya. Ya kan? Terus dia takut jadi ke orang-orang nggak percaya. Tapi James Bond bapaknya siapa? Nah itu. Ya, justru dia takut bapak saya siapa. Karena ada bertanya-tanya apakah dia. Jadi dia kayak apa ya? Kayak anxiety gitu ya. Jadi orang yang cool tuh belum tentu cool. Gugup bisa jadi ya. Berarti kalau ada orang yang sering gugup itu bisa jadi dia berbakat untuk menjadi James Bond. Berbakat menjadi James Bond. Atau berbakat menjadi pemimpin. Bisa di suatu negara. Oh iya. Bisa. Biasanya jadi wapres stand up Indo ya. Biasanya ya. Erwin. Iya, itu. Bang Erwin memang suka gugup dia. Karena dia rada introvert juga. Iya. Ngomongin stand up, saya bersama Nyabu ya. Bang Koko ini kan banyak orang kenal sebenarnya kalau sekarang nih lihatnya tuh di media ya kayak YouTube, konten-konten lah gitu. Di film juga sih. Oh gitu. Main film ya? Oh iya Bang, lu main film Bang? Iya sih dikit-dikit lah ada. Pantesan kayak pernah lihat. Humble banget sih. Iya. Gimana ya maksudnya kayak mau nggak bilang takutnya nanti kok ada yang ditutup-tutupin sih. Banget jadi ya apa adanya aja lah ya. Apa ada sekali emang promo apa ya? aja coba profesinya apa aja? Ini boleh nyebut filmnya? Boleh banget filmnya. Boleh. Jadi tahu filmnya Iqbal ada dulu Perayaan Mati Rasa. Ya, ya. Nah itu yang jutaan banget filmnya. Tahu di situ ada gua? Gak tahu. Pantes. Nah itu. Iya. Dari judulnya aja Perayaan Mati Rasa. Yang mati kan? Rasanya mati. Itu gua tuh di sana kurang lebih ya 5 detik lah. Serius nih. Serius. Jadi apa? Jadi si mas-mas baju biru itu nyebelin juga. Oh memang ada adegannya. Personanya dipakai. Iya personanya dipakai ke sana. Jadi itu tuh ada scene-nya pivotal banget. Kalau nggak ada itu film itu mungkin udah nggak jadi tayang. Nggak juta-juta gitu. Penting gitu ya berarti. Jadi scene gue itu yang bikin Iqbal marah. Gara-gara gue bertanya-tanya. Jadi itu kan ceritanya Iqbal bikin sesuatu tentang ayahnya. Oke. Terus dia bikin band.
Terus ini jadi kayak promo filmnya, Iya, film-filmnya juga udah lewat. Gak apa-apa. Kan Tapi demi menarik, untuk 5 menarik. detik tadi Iya itu kan. sih, iya sih. Terus apa namanya? Ternyata labelnya memanfaatkan ayahnya yang meninggal. Ah. Tapi Iqbalnya diem-diem aja. Nah ini ada satu reporter ngeselin ini bilang, emang lu manfaatin bapak lu ya kayak gitu. Oh, ke-trigger. Marah dia. Akhirnya Selanjutnya bangkit. bergulung lah film-film dia marah. Kalau nggak dia marah kan bukan karena gua. Oh. Berarti kalau nggak ada lu di situ, Nggak akan marah. dia nggak Iqbalnya. akan pernah untuk menemukan jati diri. Nggak Judulnya akan. nggak jadi kayak begitu dah. Judulnya Udah nggak ganti jadi semuanya. perayaan aja, perayaan apa? Enggak mati rasa. Iya itu kayak orang selamat ya. Orang Selamat apa? perayaan apa? Selamat dan sukses. Iya selamat dan sukses. Kayak gitu. Oh main film juga. Film. Ya dikit-dikit lah. Ada lagi film lain? Ada nanti belum tayang tapi Ada serius. ada serius baru syuting sama Aco Tenriagil. Ada spill nggak judulnya? Boleh nggak ya? Boleh. Oh, Takutnya nggak di sana boleh. nggak boleh Iya, ya? takutnya Oh, ada bisa lah jadi. pokoknya. Ada. Lagi OTW. Lagi OTW. Mm-mm. Tapi ya itu juga sin merintis lah, belum jadi peran utama lah. Tapi benar Sun lah, bahwa sun lah. basicnya adalah stand up comedian kan? Basic stand up. Jadi kayaknya karena itu deh, karena stand up tuh nggak tahu ya, bukan ngerasa stand up lebih baik dari apanya, cuma Iya. karena anak stand up kebiasa nulis, kebiasa Benar. act out dan acting juga. Jadi ketika ada tantangan untuk main film tuh kayak wah Nyambung aja. nyambung dan seru nih karena itu Hmm. yang dilakuin sehari-hari di stand up Hmm. kali gitu. Iya. Ya kan terbukti kayaknya anak stand up juga main filmnya banyak banget ya. banget ya. Dan di industri Iya, ini apa agak lain. Agak yang lain. kemarin yang Stand up agak semua. rame ya. Filmnya. Terus nggak agak lagi deh. Itu rame Rame banget. ya. Itu. Iya. Anomali banget itu. Terus Iya. kemarin baru ada yang apa yang baru masuk Islam, Stephen Wongso baru Bikin tayang apa juga. sih? Stephen Wong emang stand up tapi. Stand up Stand ya. up. Oh iya ya? Iya. Iya. Di Surabaya sono lah. Oh, Buat Iya, hiburan. iya, iya. iya, Juga iya. baru bikin film. Terus siapa lagi? Jadi ya? tuh Hifzi main Jadi film itu, kemarin nih. Iya, benar. GJLS. sama Iya. GJLS. Iya, Iya. main film juga Iya. tentang ibu-ibu Itu ya? film yang gak kayak film kan? Ibu-ibu apa? Iya, Itu ibu-ibu. behind the scene dimasukin semua. Bloopers dimasukin Lucu semua. banget itu. Iya. Itu mulai dari Ernest ya kalau nggak salah ya? Apa Yang tuh? mengawali Yang film. mengawali apa stand up komedi jadi film. stand up comedy Radit jadi nggak sih? film. Yang Panji main juga kan apa yang kayak agen-agen gitu. Oh. Partikelir. Itu Panji bikin Itu- sendiri itu punya kalau nggak Panji. salah. Oh. Yang Ernest sempat bikin juga tapi dari buku. Dulu kan Ernest pertama kali bikin buku Ngenes ya. Iya. Ngetawain hidup ala Ernest tuh. Iya. Ngenes. Terus itu apa? Dibikin film terus kayaknya Radit juga bikin Radit sebenarnya. apa Dari yang dulu. Oh, kambing Kambing- jantan. Kambing Jantan. Jantan kan ada filmnya juga. Iya. Jadi banyaknya sih kalau anak stand up kayak dari buku ya. Mm-mm. Kayak Ernest dari buku, kalau Mm. Radit juga. Kalau GJL sih kayaknya gak dari buku. Dari mana itu? Dari nggak ada yang tahu itu dari mana Iya, itu. oke. Berarti kalau Mas selain main film, stand up komedi, Pakai main filmnya nomor satu banget. Harus- Padahal oh ya, berapa stand up detik. komedi, Iya. main film, Iya. apalagi nulis juga. Nulis kemarin sempat mau ditawarin salah satu publishing dari Jogja sih. Iya. Mhm. Mm-mm. Terus ayo kita mulai bikin buku, ayo. Mm-mm. Tapi saya ternyata tidak bisa. Oh ya, kenapa? Maksudnya dikejar-kejar jadwalnya, wah nggak bisa nih. Iya gitu. sih. Jadi kayak Oh. belum siap untuk itu. Gitu. Mm-mm. Nulis apa sih maksudnya? Itu targetnya waktu itu apa? Nulis buku tadinya. Buku apa? Tentang Fiksi. Bisnis. Kok Mau tahu bisnis tuh. Kok lompat sih? Iya. Ini sih kayak tentang kan kadang suka banyak pertanyaan terus punya apa namanya argumen sendiri terhadap pertanyaan itu kadang mau dijadiin buku tuh. Orang ngomong sendiri berarti ya. Contoh ada Sendiri nggak ya. contohnya? Contohnya kayak kenapa ya toilet berdiri tuh berdiri gitu. Toilet berdiri. Oh. Karena Urinoir. kalau Enggak, terus akhirnya mau ngejawab sendiri dengan buku itu, mau nanya sendiri dan jawab sendiri karena kalau toilet berdiri, kenapa toilet berdiri itu sebelahan gitu. Iya, iya. Kenapa kan? toilet berdiri sebelahan? kenapa Oke. gak depan-depanan? Kenapa nggak ada depan? Karena kalau ada depan akan awkward kalau ada basa-basi. Lagi bebas mau basa-basi apa, lancar gitu. Bagus juga ya. Gimana Mas? Iya nggak ada kan makanya. Warna apa Mas? Warna apa? Lancar, sehat. Lagi pipis mas. Iyalah. Lagi apa? Lagi pipis. You don't say gitu. Iya betul. Pertanyaan-pertanyaan awkward yang sering kali ada di tempat-tempat awkward ya. Tapi pengen juga dijadiin momen bener juga ya gitu. Iya. Kayak mungkin kayak pertanyaan aneh kayak orang yang tahu nggak Mas yang salah satu yang paling aneh yang pernah aku temuin. Apa? Sering banget. Apa? Kita udah naik pesawat yang sama kan ya. Oh. Ah. Terus dia nanya, "Mau kemana Mas?" Lah kita kan lagi menuju ke sini ya. Bandara Kan kita yang udah sama. tahu, Iya nggak di juga. pesawat. Iya, iya, Dia iya. nanyanya mau kemana Mas? Iya. Tapi Iya, iya. ini apa ya namanya basa-basi Basa-basi. macam apa itu? Basa-basi. Tapi tahu nggak itu berangkat dari ini juga tau, introvert itu. Kenapa? Berangkat Itu dari introvert juga? kegugupan juga. Kayak Iya mungkin sih, kalau Bruce bener Wayne sih. naik pesawat akan menanyakan hal yang sama itu. karena bingung karena Tapi kan dia Karena- kan punya jet pribadi. iya, Makanya itu. masih waktu merintis. Oh, merintis. Iya, Iya, makanya iya. itu dia punya pribadi Makanya kan. itu punya Biar jet nggak pribadi ditanya. supaya tidak nanya ke Biar- orang kayak gitu. Oh, Demi. awalnya dia punya pengalaman. Bener. Ketemu orang, Bener. terus dia pikir
ini orang siapa gitu kali ya. Soalnya kadang tuh kalau orang-orang kayak gitu, gue ngerasa gue bagian dari itu ya. Itu kadang tuh silence tuh bener-bener loud. Gak enak. Padahal biarin aja kan. Bener. Biarin aja kan. Bener. Kadang gitu, kadang diem. Aduh nih Ustadz ngomong apa ya. Tat katanya di IPB ya kuliah. Padahal udah tahu. Atau padahal juga sebenarnya udah pernah tahu informasinya biar di verify. Tapi lu introvert? Iya itu gue mau nanya. Gue introvert banget. Serius? Sangat. Tapi lu tau gak? Pertama kali gue nonton lu itu pas sama Aldi Taher. Gue pikir gini, gila ini orang tegaan banget. Paham gak sih maksudnya? Kalau di situ kayaknya aku gak setega itu gitu deh maksudnya. Tapi kok bisa begitu? Kayaknya gue memanfaatkan ini kostum. Jadi dengan gue jadi kostum, gue gak jadi diri gue loh gitu. Switching dan menjustifikasi apa yang gue lakukan itu ya dia bukan gue gitu. Jadi kalaupun gue kejam sama kayak Batman. Part of karakter gitu ya. Tapi Bruce Wayne emang ketika dia jadi manusia dia tidak ingin justice di atas segalanya. Kayaknya pas dia jadi manusia lebih sombong deh kayaknya. Sombong dan playboy aja kayaknya. Pas Superman bilang kan, oh makasih ya sudah bantu aku di bank ini katanya. Gimana kamu bayarin? Enggak, aku beli banknya katanya. Kayaknya lebih sombong pas enggak jadi Batman dia kayaknya deh. Tapi itu karena introvert juga tuh. Oh kenapa? Sebenarnya jawaban itu belum tentu sombong bagi dia. Emang kayak kan gue beli bang, emang ada salahnya dengan dia juga nggak tahu itu. Dia juga nggak tahu kalau itu salah ya. Iya. Gimana ceritanya? Bener sih. Kayak misalkan lu ditanya orang, lu dari mana? Gue dari Italia nih misalnya kayak. Oh iya. Terus dibilang sombong. Bagi dia kerjaan atau apa atau emang dia harus ke sana. Cuman bagus. Ambil break lo ya. Enggak, gue emang kesana gitu. Apalagi dia udah terbiasa dengan itu dengan kehidupan. Kayak tadi ngomong kayak gue main film gitu ya. Itu sih. Itu gak sombong kan? Gak sombong. Cuma mau bilang aja. Itu cuma part of life lah ya. Iya, kayaknya itulah alasan Allah belum memberi gue peran utama. Aku terlalu sombong kayaknya. Lu masuk 5 menit aja langsung jadi pemain film. Iya, benar-benar. Lama loh 5 menit itu hitungannya? 5 detik. Oh 5 detik. Baiklah. Cuma nanya itu aja ya. Lu mah cuma gara-gara bapak lo doang gitu. Iya, mudah kayak gitulah gitu. Selanjutnya apa nih? Dibayar gak sih? Wush. 5 detik dong. Jangan cuma makasih mas gitu. Biarpun ada kayak keinginan untuk jadi bintang film, ada profesionalismenya juga. Kan PH juga sekarang bagus-bagus aja jadi dibayar lah. Tapi aku suka lihat kontennya kan nanya-nanya orang ya. Nanya-nanyanya tuh pertanyaannya yang lu bilang kayak mematikan atau bagus. Menurutku kalau mau nulis buku bisa gak sih mas bikin tutorial bikin tutorial bagus apa sih bahasa basi gitu loh. Tutorial bahasa. Kayak tadi kan banyak orang bingung bahasa basi sama-sama di pesawat. Mau kemana mas? Udah tahu. Kayak kita di komplek aja dah. Lagi pergi keluar terus ada bapak-bapak tetangga nanya kan. Iya lagi nyapu ya. Mau pergi ya. Kalau aku hindarin orangnya sih. Iya. Nah makanya coba kita tanya satu-satu ya. Bahasa basi. Kalau Bang Uko nih, kejadian kayak tadi nih. Ini paling sering kegelisahan kita nih. Khususnya yang introvert ya. Males banget. Emang introvert juga? Gue juga. Ini yang introvert ini siapa dulu nih? Gue berdua nih kayaknya. Oh iya? Ini enggak nih. Kelihatan sih. Kelihatan. Kalau ini fuckboy. Fuckboy. Jadi contohnya nih, kenapa kita memilih tempat gym? Padahal sebenarnya bisa loh. Kita dulu memilih tempat gym untuk? Enggak, maksudnya untuk berolahraga. Sebenarnya kan fasilitas umum banyak tuh. Iya. Karena akan ketemu orang itu lagi. Contohnya di muter-muter komplek. Coba, kan ada bapak-bapak nyapu. Kita akan lewatin dia 10 kali. Pertama sih oke. Nyapu bu. Nyapu bu. Terus apa? Lap kedua, nyapu bu. Ibunya bilang, matamu. Ada gak tipsnya? Kalau gitu gue ada tipsnya banget. Apa? Ada banget, kebetulan ini pas banget ya pertanyaan sebenarnya. Jadi ini ada teknik namanya Bregedes. Jadi gimana nih? Ini pasti berhasil, lu langsung cobain nanti sore atau kapanpun. Ini berlaku juga misalnya ke ibu-ibu, bisa juga ke satpam komplek. Jadi Bregedes adalah teknik di mana lu berkata apa saja selama itu dipercayai orang perkataannya itu pasti dijawab. Jadi misalkan ada ibu depan komplek, lu jawab aja, bu. Dia akan jawab, iya bang, baru ini pasti. Dan jawabannya akan bervariasi karena dia pikir pertanyaan kita lain-lain. Dan itu sering terjadi ketika kita naik Gojek. Gojek, ya bisa jadi. Abang-abangnya kita kan gak denger dia ngomong apa ya. Oh iya bang, baru kemarin sih gitu kan ya. Itu biasanya ada template kalau naik Gojek lain lagi. Pokoknya kalau naik Gojek tuh templatenya baru keluar jam berapa, dari mana. Terus kalau udah nggak tahu apa lagi, apapun jawabannya diulangi tapi dengan nada tanya. Misalkan, bang dari mana? Misalkan dari kantor. Bang, aku Gojeknya. Dari kantor. Ya misalnya bang Felix Gojeknya. Dari mana? Bang?
Bang Felix, Ustadz Felix Gojeknya justru. Gojeknya. Oh ya. Aku tanya dari mana ini? Narik dari mana? Dan narik dari mana? Oh, aku jawab. Ya. Mana? Mana ada balik? Diulangi. Gak bisa dari Gojek emang. Sorry kamera take ulang ya. Kamera siap. Kamera Gak pernah naik Gojek sini gua aja. Take 2 1 Solif. Iya. Action. Misalnya Ustadz Felix Abang. Gojeknya ya. Gojek. Keluar dari jam berapa nih? Jam 4. Jam 4. Oh. Gitu. Emang rumahnya di mana? Rumahku di Bekasi. Oh, di Bekasi. Bekasi jauh ya gitu. Lumayan sih. Oh, lumayan. Gitu. Jadi akan ada conversation. Berarti kita nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong karena kadang ada beberapa perkataan tukang Gojek yang nggak kedengeran. Bener. Itu hampir semua nggak kedengeran aku. Kedengeran akhirnya aja. Misalkan dan kadang dia suka ceritanya panjang. Dia nggak tau keadaan kalau angin itu bisa membuat suara dan tidak kita pakai helm apalagi. Jadi kadang ulangi kata-kata yang kedengeran aja. Misalkan Bapak dari mana? Oh saya Jatibarang misalnya. Nah Jatibarang keywordnya aja. Jatibarang. Dia akan jawab lagi. Iya Jatibarang udah gitu. Survive lah pokoknya sampai akhir pada. Itu begitu sih. Itu selalu kedengeran. Itu pasti berhasil pokoknya. Soalnya Bekasi tuh Iya. macet bang. Macet. Nanti dia akan lanjutin ya. Dia akan lanjutin. Soalnya Apalagi yang tadi ya, ketemu orang-orang yang apa? Coba deh satpam depan kamu ada jam 22 ditutup ya. Ustaz Felix. Coba deh pasti. Ya Ustaz gitu kan ada gitu pasti. Ya betul Bagus. oh itu works ya. Itu harus ada di riset sih fenomenanya tuh. Ada apa lah. Ditulis tuh kayak gitu. Iya bang, kasih tutorial. Kadang aku lagi ada bapak-bapak lewat depan rumah, terus gue juga lagi kebetulan di depan, terus dia bilang, kalau aku masuk mari pak, mari itu maksudnya apa? Mari ikut dia. Apakah baru mari kemana? legal? Iya, apa mari apa? Gue ikutin bener tuh. Apakah dia ingin memimpin revolusi Prancis? Iya, mari apa mari? Mari Antoinette. Enggak, kalau kita kan nih, monggo pak, monggo. Apa biskuit mari? Mari, makanya sangat multitafsir. Dan itulah indahnya Indonesia. Itu hanya terjadi di Indonesia. Kalau di luar nggak ada. Di luar tidak ada. Gimana? Kalau ada orang lagi nyapu kita lewat-lewat aja gitu. Kayaknya lewat-lewat aja deh kayaknya ya. Diri sendiri. Itu kalau di sini dibilang langsung. Itu kayaknya dia langsung ada masalah sama gue deh. Harus. Apalagi kalau cewek. Kalau cewek yang nyapu, terus yang kita lewat misalnya, terus dia bilang sama suaminya, kayaknya dia ada masalah sama gue deh. Kayak gitu terus. Kalau diem aja. Iya makanya. Kalau di luar susah Tat. Soalnya kan bahasa Inggris. Iya sih. Come on, kemari kan, come on. Ayo pak. Ada orang lewat, come on. Ada juga kayak gak ada frase atau kalimat makan yuk gitu gak ada. Let's eat gak ada. Oh iya. Kayak itu aja gak ada. Itu muncul dari mana ya kadang di Indonesia. Atau yuk juga gak ada. Let's gitu gak ada. Let's ya. Let's. Gak ada. Atau itu bisa dipakai gak kalau di luar negeri? Udah pernah dicoba belum yang tadi tuh? Yang let's atau bukan yang tadi ngomongnya. Belum pernah sih kayaknya harus dicoba sih. Mungkin PPI Jepang, PPI London bisa dicoba kali ini kan pasti yang penontonnya dari mana-mana dong. Siapa tahu bisa juga dipakai walaupun berbeda bahasa. Tapi kayaknya kalau orang di luar, walaupun orang Indonesia, mereka tuh udah nyesuaiin style luar. Kayak kemarin gue nonton yang terbaru yang Queens apa yang di New York itu loh yang film terbaru tau kan? Iya. Queen siapa? Ratu Queens. Ya Ratu Queens itu. Yang series terbaru gitu. Itu sesama orang Indonesia. Apa sih sebutannya kalau orang-orang di sana tuh? Ekspatriat. Ya, Bukan. Ini. Ayo duluan ya. TKI. Gimana orang Indonesia di luar negeri? Diaspora. Nah, yang di kepala gue kok Jawa. Ya tapi pasti banyak orang Jawa di sana. Sampai bikin negara bro di sana, Suriname. Orang Jawa di Amerika bikin negara Suriname. Suriname. Oh iya. Amerika Selatan ya. Diaspora tuh aku dulu mikirnya kayak jenis tumbuhan itu loh. Namanya kayak spora kan jamur. Kan menyebar. Oh, itu gara-gara itu. Iya. Spora tuh artinya sebar. Spora itu menyebar. Jadi dia kayak jamur, spora, diaspora. Sporadis. Menyebar. Itu bahasa apa sih? Itu kayaknya bukan Latinos. Dia kan bahasa Latin kayaknya apa yang jadi dipakai ya. Tanaman aja dari bahasa Latinnya apa? Bahasa Latinnya apa? Padi. Oriza sativa. Iya. Beringin. Apa? Ficus benyamina.
Masuklah IPB. Sehingga engkau bisa bahasa Latin tanaman. Karena ini IPB nih. Ini circle IPB kayaknya. IPB? Bapaknya. Masih masuk. Wow, bapak ya. Bawa bapak sekarang ya. Enggak, tadi gimana yang Queens itu enggak, tadi lu gue liatnya cerita. adegannya di situ. Jadi sama-sama orang Indonesia di KRL-nya lah gitu ya. Itu udah kayak, kalau gue sih denger adegan dialog orang ngomong Jawa, pasti gue akan nengok, dengan Jawa juga. Kasih gitu kan? Itu gak kayak main HP aja. Masing-masing tuh udah jadi kayak orang New York yang, walaupun gue denger orang ngomong bahasa Indonesia, orang apa ya, nengok aja udah enggak. Satu sibuk main HP, satu sibuk apa gitu. Masa sih? Lagi ngobrol. Contoh introvert mematikan ngobrol. Saya balas apa? Kayak gini. Kan gini bisa ya. dijawab gini, iya. Apa masalah lu gitu? Lu kenapa sih? Lu kan tadi udah diajarin. Bisa gitu kan. Masa sih? Masa gitu iya. Gak bisa itu. Itu kan ada pertanyaan, masa sih? Masa sih nanya lagi? Masa sih? Enggak, tapi gue di Turki ya. Ngeliat orang ngomong bahasa Indonesia. Sombong. Enggak. Bukan. Cerita. Karena gue udah biasa. Ya kan? Pas gue di Turki, gue pas denger orang ngomong gitu, gue menjauh gue. Ngomong bahasa Indonesia. Kenapa? Ya takut diajak ngobrol aja. Malah gitu. Iya, aku menjauh serius. Jangan deket-deket sini deh, ada orang Indonesia. Emang ada yang salah dengan diajak ngobrol? Ini aja, introvert kan males. Oh gitu, bener sih, bener. Contoh kayak gini ya, lu tau gak? Gue kan lagi nge-gym ya. Kan gue supaya untuk menandakan gue gak mau ngobrol nih, gue kan pakai earphone nih. Padahal gak denger apa-apa. Tapi gue kan dari ujung mata kan bisa ngeliat ya ada orang dekat. Aduh, diajak ngobrol lagi gitu kan. Iya. Kan harus buka nih. Ya gini. Kita tuh mau denger dia tuh ngomong gini. Ya udah silakan Ustaz, lanjut aja gitu kan. Nunggu kalimat tapi itu ya. Tapi gak terjadi gitu maksudnya. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh kalau kayak gitu-gitu? Ada dua opsi sih. Ya. Pertama jadi itu guru conversation gitu. Segitu berhubungan dengan manusia yang lain. Belum minanas. Ada dua opsi. Pertama adalah langsung diarahkan ke keyword-keyword sampai ke situ duluannya gitu, kayak misalkan dijawab, dia nggak akan jawab, Ustaz dulu tinggalnya di mana, di sini gitu, di Bogor. Oh di Bogor. Bogornya di mana? Bogornya di mana gitu. Ayo lo. Itu yang biasa suka tempat orang lari. Oh di mana? Di Sempur? Enggak, saya mau lari dulu ya gitu. Oh, tiba-tiba dibelokin gitu ya. Iya. Oh iya tadi gitu. Agak jahat ya. Agak jahat. Yang itu kedua, cara pertama. Yang kedua tuh banyak sekarang topeng tram gitu. Topeng tram. Jadi bisa pakai aja sambil lari. Oh topeng tram. Bisa. Biar enggak dilihat kulit yang seperti asli. Iya, lu enggak gitu. ditanya, tapi langsung dipukul orang lu. Kalau enggak ditembak lu nanti lu. Benci itu masa Red Indonesia sama kemarin yang nyisip ke situ. Nyisip ke kuping dia, ditembak orang. Oh iya. Bahaya. Di Amerika. Iya. Nge-gymnya di mana? Iya. Ya di sini paling santet. Tapi orang Indonesia kan jangan dibahas politik ya, yuk pindah yuk obrolannya. Apalagi momen-momen di mana introvert itu kesulitan saat ngobrol. Iya. Coba. Nyari pembicaraan. Nyari topik sama orang baru. Nyari topik sama orang baru. Ya, Dan yang susah menurutku itu apa ini kayak introvert lah. Apa yang susah buat Anda? Anda ketemu cewek langsung dipacarin. Tahu gak pacarnya siapa dulu? Gue pegawai bank dia. SMA, SMA pegawai bank. Iya. Pas nabung apa gitu. Maksudnya kan orang SMA sama SMA lain misalnya gitu kayak gitu lah. Ngapain Anda? Oh, saya tahu. Iya. Apa? Kan kalau ranking 1 biasanya dapat tahapan. Oh, saldo. Langsung saldo, langsung. Nah, dia enggak juga ranking juga sih. Kenapa gimana ceritanya? Tapi yang susah itu mau ekstrovert introvert itu pertama kali ketemu calon mertua. Ketika kita ngelamar cewek, temuin bapak gua atau gimana? Ketemu bapakku dulu kalau mau serius. Nah, itu kan biasanya tetap gugup, Bro. Mau ketemu calon mertua nih. Kita kan bingung basa-basinya. Masa baru kenalan bapaknya Putri ya? Nah iya pasti bapaknya Putri kan? Iya. Terus gimana kira-kira ada kata-kata pengantarnya nggak untuk calon mertua? Kalau gue jadi orang tua gue gampang. Bapaknya Putri. Lu selama siapa? Taunya enggak. Taunya konfirmasi ya. Iya. Sebenarnya bukan mas gitu. Bukan mas, saya juga nggak tahu. Itu pas lu nanya gitu dia kaget. Oh dia tahu. Dia tahu kalau dia bukan anaknya sebenarnya. Jadi selama ini dia simpan. Ternyata emang sindikat. Oh sindikat jualan anak gitu ya. Sindikat yang jualan. Gimana ya kira-kira tuh tips menemui calon mertua pertama kali? Kenapa ke saya? Sulit juga sebenarnya kalau tips saya ini ya. Sangat berat sekali bebannya. Emang belum pernah ketemu calon mertua? Udah sih. Udah. Lancar-lancar aja. Caranya adalah
Panjang itu tadi, panjang banget. Saking bingungnya juga susah ya. Tapi kemarin udah ketemu kan? Udah. Lancar berarti. Ditanyain apa? Gua tahu caranya. Apa? Gimana? Cari calon mertua introvert. Oh. Dia nggak enak kalau dia nggak ngomong ya kan. Juga, iya, Berarti iya. dia akan ngomong, saya bapaknya Putri. Iya dia ngomong. Iya juga. Mas mau ngelamar anak saya ya? Enggak mas, mau pinjem uang. Gimana gitu. Iya, Tapi sulit sih. sulit ya? Tapi kayaknya sih pada akhirnya mau nggak mau itu jadi survival instinct. Ya. Ketika itu terjadi kayaknya adrenalin berbicara. Tiba-tiba muncul aja. Nah mungkin karena saking terbiasanya, itu tergantung kebiasaan apa enggak. Nanti mungkin saking biasa lama-lama adrenalinnya bagus ngejawabnya. Kalau kayak yang di pesawat mau kemana mungkin dia belum terbiasa. Ya. Jadi ketika Muscle memorinya belum terbentuk. Oke. Biar bagaimana kan otak kita juga ada Muscle ototnya. memory. Iya. Jadi udah terbiasa dia menjawab harus terlatih. Memori. Mungkin Tapi bagaimanapun otak kita ada otot. iya kan, pakai otot kan. Iya Kayak sih, otot. bener. Ada Betul. otot. Jadi sudah terbiasa menjawab. Iya. Nah itu makanya kenapa kita jangan terlalu percaya kepada orang, terutama dalam kampanye. Oh iya. Itu Bener sih. karena mereka sudah terbiasa Iya. menjawabnya. Muscle Iya memory. juga ya. Iya muscle memory. Kayak kemarin yang baru nyambung. Kemarin ketika yang demo itu kejadian itu kan gara-gara responsnya mereka itu kan nggak ngenakin orang ya, nyebelin ya. Iya. Berarti sebenarnya itu terjadi bukan sekali. Bukan sekali, dan mungkin mereka juga kaget lah. Ini biasanya Kok gue gini? jawab gini biasa-biasa aja, ini kok Heeh. rame gitu. Iya. Jadi Nah, ngomong-ngomong kaget kan mereka sekarang sering kaget ya? Ngerasa iya. gak? Emang Iya joget loh, tuh mana? kaget ya? Iya kayak saya juga kaget kenapa bisa begitu. Pasti gitu Oh, statementnya iya, di mana-mana tuh. statementnya gitu ya. Iya kan? Saya juga Kagetan kaget. gitu. Saya juga kaget bisa seperti itu. Sebenarnya tapi ekspresinya tidak kaget ya. Karena saya juga kaget. Iya, gitu kan. Harusnya gitu. Kan mereka udah biasa muscle Udah memory biasa. tadi. Jadi muscle memory Penting. aja. Jadi Biasain. ketika muscle memory itu terbentuk, Hmm. adrenalinnya jawabnya makin lama makin lebih baik mungkin. Jadi mungkin datengin dulu banyak mertua. Nanti ketika sampai akhirnya mertua yang Datengin beneran banyak ini, mertua. baru bisa ngejawabnya secara benar. Atau satu mertua Siap. berkali-kali. Satu mertua berkali-kali. Ini dong remet dong itu. Remedial. Papa ulang ya. Janjian kayak kursus pak, Senin Rabu Jumat jam 4 sore ngobrol. Orang gagal pertama kan udah pasti Ditolak ya. ditolak. Bener tadi Iya. tuh harus pindah-pindah mertua. Pindah-pindah Tapi Bang Kuku kan tadi yang ngomong stand up dulu deh. Ya. Iya, Aku iya. tuh tahu Bang Kuku di komunitas tahu aja sih. Cuman pas baru kenal banget Kayak itu pas orang komunitas lu ya. enggak kan terkenal lah Bang Kuku nih. Iya. Semua orang tahu lah gitu. Oh. Terus tiba-tiba masuk ke suci kan. Heeh. Apa banget nih yang beda Suci, banget? suci Apa? berapa? Suci berapa ya? Di Dek? 10 waktu itu. Emang suci sama komunitas bedanya apa? Suci tuh kayak Tidak Indonesian semua Idol, suci. Indonesian Oh, Idol. Lombanya. Lombanya, Iya. Oke. lombanya. Kalau komunitas lebih kayak paduan suara gereja. Kenapa kesini? Kan tadi kan katanya? Indonesian gereja. Idol pertandingannya. Nggak, ntar dulu. Kalau emang Indonesian Idol orang gereja semua. Maksudnya kan pasti mereka tuh kan pilihan-pilihan yang ikut audisi kan gitu kan Indonesian Iya. Idol kan. Oh, Gua iya. dulu aja nggak ikut paduan suara gereja. Makanya pindah agama. Lebih useless dia agama lama dah. Tidak berkontribusi Tidak ya. berkontribusi. Komunitas aja gitu ya. Apa banget bedanya Bang? Soalnya kayak mengagetkan juga tuh Ya, ya, ada ya. itu. Jadi Apa? jadi sebenarnya dulu kalau mau ikutan suci harusnya bisa dari suci 2. Hmm. Zaman angkatan G Pamungkas, Iya. Bebas, Kemal tuh. Oh. Tapi waktu itu masih sibuk ngantor. Sampai sekarang juga ngantor. Ngantor. Dari zaman ada apa salah dengan kantor? Emang tukang ojek? Ada salah dengan Enggak. Kapitalisme. Nggak, Ada salah ngantor. apa ini? Gua mempraktekkan tadi ngantor. Iya, gue jadi tersinggung. Berarti gue gak bisa jadi tukang ojek. Gampang tersinggung. Gua praktekin yang tadi. Gue gampang tersinggung. Padahal bener juga ya. Langsung dipakai. Ya gimana ngantor di mana? Dulu pas zaman Suci 2 itu masih di agensi lah. Agensi. Jadi Iklan. periklanan. Oh, wow. Lu dulu sekolah periklanan? Enggak juga sih. Ini IT periklanan nih. Ya. Oh iya. Apa sih? Itu tuh contoh. Omongan mati. Terus apa? Mati. Oh iya gitu. Kayak Di mana? Terus Aja cerita Suci lanjut. 2 nggak jadi. Suci 2 gak jadi karena bisa gak ya sambil ngatur, kayaknya gak usah ada gitu. Terus Oh. Suci jalan-jalan lah. Sampai akhirnya Suci 10 tuh kayak ngantor, dan waktu itu lagi ngantornya di Kompas juga. Oh, tinggal sucinya turun. kan Tinggal Kompas. turun bisa kali, dan waktu itu masih WFH. Oh. WFO-nya dua kali lah seminggu. Bisa kali gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya penasaran aja dari dulu gak ikutan. Jadi tapi ya jadi responnya juga macem-macem juga. Ada teman-teman yang bilang, lu ngapain ini? Soalnya sebelumnya kan
udah bikin stand up juga apa segala macam. Udah jadi lah kan. Oh udah bikin special show. Udah dari 2017 pernah bikin. Itu kan si Suci 10 tuh 2022 apa kalau nggak salah. Jauh banget berarti. Jauh banget. Sebelum bikin show sendiri pun sering bikin dulu sama Adriano Colby sama Pangeran Siaan. Tiga tuh bikin stand up gitu. 2013-an lah. Awal banget 2013 ya. Tapi aku baru nonton tuh yang pas juga ini sebelum nonton yang sama Aldi Tahir tuh nyetop orang di jalan. Nyetop orang itu lain lagi tuh. Itu sebelum pakai seragam ini. Tapi kan sama karakternya sama. Konsepnya sama karakternya. Cuman waktu itu tuh sebenarnya awal mulanya lebih kepada pengen tahu isi orang ini tuh apa sih? Isi kepala orang ini. Itu berarti beneran. Beneran, gak settingan kayak uya-kuya. Maksudnya yang mana yang di setting itu ya? Pas dia jadi pesulap apa pas jadi pejabat nih? Biar settingan kan maksudnya pas dia main film. Memang yang mana? Oh iya memang. Harus dia main film juga. Lu gimana sih? Bukan main film. Kalau udah terpojok gitu aja. Iya benar. Kalau udah terpojok gitu aja. Untuk keluar dari masalah. Betul. Kan merasa didengar dengan dia. Nah padahal pejabat bisa seperti itu aja. Kalian tidak puas. Kan bisa gitu. Iya pak kurang puas. Kenapa banjir? Banjir. Kan bisa gitu. Masyarakat senang merasa didengar. Benar. Iya juga ya. Gue ngasih tips nih. Itu bisa di coach kepada para pejabat. Dan itu gak ada salahnya loh. Gak ada salahnya. Jadi gitu kan makin dengar aspirasi dari masyarakat jadi makin banyak. Kami menolak tunjangan kenaikan gaji. Iya pak, kenaikan gaji. Iya kan, jadi tidak merasa defensif juga, tidak menyerang. Bagus banget ya. Ternyata bisa bikin kelas. Sangat bikin kelas peserta pejabat-pejabat. Kok juga BUMN segala macam. Tapi kan tadi itu kan sebelum lu justru suci kan ya? Sebelum 2020. 2013. Ya kan? Belum, itu 2014-an. Iya kan? Ya, jadi itu awal mulanya sebenarnya idenya pengen tahu cara pikir orang. Cara pikir kenapa mereka gini sih gitu. Kayak apalagi dan itu berangkat dari concern juga karena gue concern dan sebel juga kadang lagi nyetir kita udah patu-patu apa. Iya, disalip orang. Disalip orang ataupun kita celaka ya gara-gara orang yang salah. Benar. Walaupun dunia ini bekerja seperti itu ya. Gak usah terlalu filosofis gitu. Tapi terus ya dari berangkat itu pengen tahu isi otak mereka tuh apa sih. Makanya tapi pengen taunya secara konfrontatif yang sangat frontal. Kasar lah gitu. Tapi orang ngiranya tuh gue pembela kebenaran ujung-ujungnya. Karena inilah revolusi mental ini seperti ini. Sebenarnya nggak mau ke situ juga, nggak mau jadi pahlawan kesiangan juga gitu. Pengen tahu aja isi otaknya apa dan kebetulan ya itu pasti isi otaknya ternyata memang tidak merasa salah. Tapi lu sampai nonjok gitu nggak? Nggak ada yang marah gitu? Ada yang sampai hampir dibacok waktu itu. Serius? Iya. Gara-gara apa? Untung nggak kejadian. Jadi waktu itu ada di satu daerah di Bilangan Jakarta anjay. Bilangan Jakarta. Jadi Kompas ya. Lu kayak pembaca berita lu. Jadi motor ala-ala. Terus tapi dia kayaknya akamsi. Jadi dia ngerasa benar. Terus gue kayak ini ngapain sih lawan-lawan ada ini? Emang boleh ya gue gitu. Pertanyaannya sebenarnya sangat harmless ya. Cuman karena dia mungkin tahu dia salah juga atau gua nadanya kayak gitu jadi dia emosi juga. Sebel. Ya kenapa sih emang biasa kayak gini biasa pak gue gituin mungkin. Nah itu kayak triggernya tuh gua tepak motornya dikit. Maksud lu apa ya? Terus nggak jauh dari belakang ternyata teman-teman akamsinya datang. Udah bawa golok. Woi ngapain lu gitu? Gua sama teman gua langsung kita masuk ke bank dulu. Jadi dekat situ ada bank. Tapi lu gak bilang ini prank gitu. Random banget ya. Kayaknya kalau kayak gitu prank udah enggak ini dah. Enggak works dah. Prank tuh apa nanti gitu lagi jelasin lagi kayak apa. Enggak mungkin lu ngapain lu kalau gua bacok lu. Lu bacok. Belum nemu waktu itu. Itu ilmu baru di kursi ini. Pulang konten dapat rekening baru. Rekening baru iya. Kayak gitulah. Jadi ya itu pernah nyaris dibacok. Berarti itu awal daripada lu bikin persona yang kukuh yang sekarang itu ya? Iya sebenarnya nggak jauh beda. Sebenarnya ke akhirnya persona kukuh yang ini terus wawancara bintang tamu karena capek ya udah di jalan kita bikinnya di ini aja di studio. Terus, tapi dengan tetap nanya isi pala orang apa sih gitu. Tapi lu latihan nggak sih bikin persona kayak gitu tuh? Nah itu ya. Enggak ya? Enggak lagi. Makanya gue jadi bingung. Jangan-jangan itu gue yang asli ya. Ini yang bohong. Serius. Saya beda banget loh serius. Iya ya. Kayak apa ya? Kayak bener-bener tegaan gitu maksudnya. Dan itu gak capek lagi bener berarti itu yang asli. Berarti lu sekarang capek ya. Jadi yang lu tanya tuh bener-bener apa yang lu penasaran gitu? Kadang penasaran sama respon lu terhadap ini apa ya. Sebenarnya mirip-mirip itu juga kayak ke yang di motor kan.
pertanyaan otak dia kenapa kayak gitu, sama respon lu kalau gua marah ketika lu ngelakuin itu apa ya gitu. Jadi pengen kayak social reset, social eksperimen. Tapi lu pelajarin psikologinya enggak gitu? Lah. Enggak. Tapi serius nyebelin banget lo serius. Yang pas gue lihat video-videonya itu. Yang di jalan apa yang di? Yang di studio. Yang di studio ya. Ada gak sih episode yang paling lu terkesan gitu? Dengan acting out lu gitu? Kayaknya semuanya sih. Kayak karya gue semua berharga gitu. Enggak sombong. Ada mungkin di satu sisi gue tuh ngerasa ada ini harusnya kurang ini, itu tiap episode sih ada aja. Jadi harusnya gue begini ya dibanding begini. Makanya itu kadang dulu gue jarang lihat video gue lagi kadang. Tapi serba salah kalau nggak ngelihat nyesel. Nggak kalau ngelihat nyesel, tapi kalau nggak ngelihat bukan lucu juga. Harusnya begini, improve-nya jadi nggak kepikiran. Gitu. Jadi kadang perlu sih nonton diri sendiri gitu, walaupun berat ya gitu. Yang paling ini, yang tamunya benar-benar nyebelin. Tamunya benar-benar nyebelin ya. Kayak nggak ada sih. Nggak ada ya. Saking guanya yang lebih nyebelin guanya. Paling kalau pertanyaannya tuh lebih seringnya tamu yang ngerasa beneran tersinggung gitu. Ada kayaknya si Satria Matir waktu itu pernah. Gue nonton tuh. Ya itu. Itu gue nonton tuh. Dan itu kayak makasih ya udah mewakili. Banyak yang kayak gitu. Iya. Dan kalau nggak salah dia tuh ngomong sempat di podcastnya Onat juga. Ditanya yang paling nyebelin sejauh ini siapa. Ada ternyata bawa-bawa gue gitu. Terus gue juga pun nggak tahu di mention sama orang, bang. Ternyata ini sebel sama lu bang. Itu sebel itu. Padahal pas on cam dan off cam itu biasa-biasa aja. Tapi ternyata sebel itu dia. Sampai dia ngomongin lu di podcast orang. Gitu. Soalnya kan di podcast lain kan dia kebalikannya kan. Ulang itu. Gitu ya. Tapi di satu sisi gue secara personal sama semua orang itu mau semenyebalkan apapun atau mau bagi orang itu dianya menyebalkan atau dalam tanda kutip gak ada manfaatnya. Gue sih gak ada masalah. Gue ngelakuin itu karena gue bagian dari nyebelin aja. Terlepas kalau dia emang ternyata kriminal atau apa, baru gue ada masalah. Kalau dia yang nggak ada ini, ya udah emang dia begitu aja, dan tugas gue bikin dia sebel. Part of kerjaan aja ya. Part of kerjaan juga. Dan menyenangkan juga sih. Ngelihat ekspresi orang sebel tuh seneng lah ya. Benar. Psikopat ternyata ya. Tapi masih stand up. Maksudnya kan udah aktif di sini, udah jalan nih, masih stand up juga. Masih stand up. Karena kayaknya banyak juga anak stand up gitu, banyak yang main film lah, banyak yang apa, ujung-ujungnya stand up sih, karena tetap ya yang ngebawa dia sampai sana juga dari stand up. Dan candu sih pada akhirnya stand up juga. Oh iya. Masih sempat nulis berarti. Coba nasihatin temenku ini ngebom sekali. Trauma. Padahal baru sekali ngebom. Nggak bisa aku. Tapi kan dia ikut kelas segala macem. Ikut. Nah, saya baru tahu kalau di kelas itu ternyata kondisinya tuh nyaman ya. Semua orang respect ya kan, kayak kita gak lucu terus kayak iya gitu. Ketawa support ya. Aku aja pertama kali datang ke stand up itu ke stand upnya Panji. Yang mana? Mensrea di Bogor. Aku datang sana, aku kayak merasa kayak di mana gitu. Terus aku bilang sama dia, ada nggak sih aturan di sini apa gitu? Kalau misalnya dia ngelucu aku nggak ketawa, boleh nggak sih? Itu maksudnya. Seawam itu. Iya. Tapi benar-benar beda banget ya. Sorry. Antara stand up yang dikondisiin sama stand up yang gak dikondisiin itu beda banget ya. Kalau yang kayak Panji itu kan itu show dia. Nah, kalau di show kita tuh yang datang tuh kan udah tahu kita. Jadi bahkan jokes sepribadi apapun tuh diterima banget. Benar. Nah, terus coba-nyobalah ke komunitas. Kan tampil di kafe. Ini kan orang gak tahu nih siapa yang ada tampil. Orang mau makan, ada kita orang gak tahu dia. Dia gak tahu kita. Benar. Dan PR dari senior kan 15 detik pertama tuh. Harus itu langsung baru tahu ngelempar terus gak lucu tuh itu seminggu setiap lagi makan. Ada. Gitu ada cringe sendiri ya. Itu. Iya. Sampai trauma hamba. Terus coba begini, coba begitu, ada gitu kan. Iya. Nah makanya nih kalau di panggung tuh kan ada kayak gitunya tuh. Iya. Waktu di Suci lo ngerasain gitu gak? Ada. Apalagi waktu di Suci gue sempet kayak waduh gawat nih, ada yang gak work lah. Kritik tapi gitu. Tapi kalau itu kayaknya lain cerita deh. Karena kalau lu di komunitas dan yang nontonnya full on komunitas atau emang siap nonton stand up, bakal ada ketawa-ketawa respect. Mungkin di situ banyak juga pengunjung yang emang gak siap nonton stand up. Lu di mana? Jangan-jangan lu di enggak, maksudnya karena itu biasanya terjadi di kalau ada job di kayak perusahaan, mereka kan taunya hiburan aja, gak siap nonton stand up, dalam arti maunya gue terhibur aja nih.
Ketika lu nggak lucu ya udah mereka nggak akan ini. Kalau di komunitas satu orang tiap nonton stand up ketika nggak lucu pasti minimal ada ketawa-ketawa respect tuh. Iya. Berarti lu di komunitas yang salah lah kali. Komunitas jualan musang pandan kali lu. Musang pandan. Oh jadi Anda bilang Bogor jelek gitu. Tempon Bang Beler. Oh itu komunitas Bogor. Enggak maksudnya kalau kafe itu kan artinya orang situ kan ada macam-macam. Nah kalau misalkan kita diundang ke kantor, kita bisa pelajarin tuh kantor ini budayanya kayak gimana. Kita bayangin sih serandom itu di kafe kan. Jadi memang jokesnya pun akhirnya harus lebih umum atau apa kalau emang targetnya ketawa ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak wah challenge-nya beda banget ya. Lu pernah nggak ngalamin gitu? Sering. Di komunitas apa segala macam yang sampai di bikin ngebom gitu. Ngebom pernah, semua stand up komedian pasti pernah ngebom lah. Gak seneng juga tapi sangat beban lah. Cuman jadi akhirnya tahu kalau ngebom di sini harus apa, kalau ngebom di mana harus apa. Ya itu misalnya kalau kayak kejadian ngebomnya di corporate yang di perusahaan kayak gitu, berarti harus tahu nyapunya atau riset minimal bosnya siapa biasanya. Ketika bosnya di roasting atau di mention itu pasti akan semua ngerelate. Karena pada akhirnya kan yang gue tahu ya, itu sosokan banget gue. Karena yang gue tahu orang tuh ketawa antara relate atau setuju. Iya sih. Oh dia mau diwakilkan. Misalkan Pak Budi kemarin telat mulu nih ya. Orang-orang juga ketawa iya. Semua mau ngomong itu cuma gak berani. Pak Budinya pun kan nggak tahu kok dia tahu aja lagi bisa kayak gitu. Jadi kadang gitu sih. Pak Budi biasanya suka memberikan penghargaan. Kenapa? Pak Budi? Beda budinya. Tapi bagi dirinya sendiri. Beda budinya. Tahu aku arahnya kemana. Tahu itu Budi Doremi kan? Iya benar. Iya. Mesin waktu kan? Mesin waktu. Budi Doraemon. Iya. Mesin waktu. Budi yang lain sih. Iya, Budi yang lain. Yang mana? Budi yang lain. Budi yang lain. Tetap lucu ya. Gitu. Susah banget. Ya Allah. Gua ngeliat di konten lu juga dulu kayaknya pernah main musik ya. Lu suka main musik? Main musik pernah. Lu apa? Main keyboard? Main apa? Kenapa ke keyboard? Tar dulu. Ada banyak ya. Gua ngeliat lu dari gimana? Dari yang pada ada gitar, drum. Pertama kali di kepala gue gitar sih. Iya kan gitar. Paling kenapa ke keyboard? Coba kenapa pola pikirnya ke keyboard? Karena halus. Karena gitar kenapa? Dia kan pengen ngelihat cara lu berpikir. Iya. Kita jangan dia. Iya. Kita kan pengen lihat cara lu berpikir. Gua ngeliat lu konten itu kayak main alat apa sih kayak itulah DJ apa keyboard gitu bukan? DJ ya? juga? Bukan ya? Gitar. Keyboard sih bener. Nggak gue dari zaman SMP kalau ngeband main bass sih. Cuman ini otodidak juga pernah belajar keyboard gitu-gitu loh. Cuman ya yang band-bandan adalah. Yang lu kontenin kayak gitu tuh? Yang kontenin itu sebenarnya waktu itu yang pakai keyboard mungkin yang lu lihat gue kayak monolog gitu tapi sambil ada lagu. Monolognya sosok satir-satir gitu lah. Jadi waktu itu gue tentang korupsi, tentang pengemudi Toto Tukuk jalan. Tapi gue sambil narasi sambil main keyboard. Jangan-jangan sekarang yang lagi rame gara-gara lu? Bisa jadi sih. Apa istilahnya orang pertama yang ngasih yang buka jalan. Whistleblower. Tapi gue gak nyerang kok, cuman kayak cuman main keyboard. cuman kayak gitu sih. Dan gue lihat lu sebenarnya lu lebih kepada kesal gak sih sama kejadian-kejadian yang gak beres? Lu ikut urusan misalnya kayak 17+8 kemarin. Ikut ngeramein kritik sosial. Jangan-jangan itu yang lu yang sebenarnya yang lu yang sebenarnya itu sebenarnya. SJW sebenarnya. Pada akhirnya semua orang tuh punya kritik sosial lagi. Tergantung levelnya aja dan tergantung keluarinnya pas apa tuh. Gak ada orang yang apatis tuh di dunia ini menurut gua ya. Benar. Benar. Coba elaborasi. Ada orang yang apatis itu tergantung apakah dia ada sesuatu yang dia harus jalanin sehingga kalau dia apatis akan merugikan sekitarnya. Jadi sebenarnya dia gak mau bersuara. Ada juga yang emang apatis karena dia cari aman untuk dirinya sendiri. Tapi gue ngeliat selama ini lebih banyak orang apatis gak sih? Apakah lu mengenal orang itu? Belum. Bisa jadi ternyata dia ada sesuatu trauma sehingga dia tidak mau mengulanginya lagi. Dulu bisa jadi dia sangat vokal terus terjadi sesuatu terhadap dia atau keluarga dia. Seperti Munir misalkan.
Waduh, spesifik ya. Kami ngomongin gitu tadi, vokal terjadi. Lanjut gimana tadi? Krisdayanti juga vokal. Kenapa kesana? Ya, tapi kan dia diva. Cuman ada alasan tertentu. Jadi pada akhirnya semua orang menurut gua semua orang tuh kritis. Cuman kadang dia mau ngeluarin atau enggak, atau kadarnya beda-beda pada akhirnya. Iya. Itu makanya sih. lu juga gitu. Makanya gue juga gitu, gimana tuh? Bersuara lewat karya. Gue juga bersuara, cuman kadang ada masanya gue lagi sibuk sama sesuatu sehingga gue tidak sempat untuk bersuara juga. Mungkin kayak gitu. Jadi kadang ya itu bisa jadi sesimpel belum sempat juga aja. Tapi bukannya kayak apa ya, stand up di Amerika juga dimulai dari kritik ya sebenarnya? Iya, karena stand up kan definisinya bukan bercanda sambil berdiri, tapi ada there's something you stand for gitu. Betul. Kan. Opini karena standnya lebih kepada berdiri terhadap opini sendiri. Dan opini kan bisa lucu kadang, kayak beli bakso. Gue beli bakso tuh bukan karena beli baksonya, tapi karena abangnya baik gitu. Itu kan opini. Iya. Opini. Dan bisa lucu bagi orang, anjing nih orang beli bakso apa? gitu. Beli bakso atau cari perhatian penjualnya. Beli bakso atau emang cari tukang bakso yang kok ini kayak bukan jualan bakso tapi kok dia ting ya gitu. Iya sih. Banyak di depan rumah lu. Depan rumah gua. Depan sini kali. Tukang mostak banyak. Depan rumah Anda yang banyak. Iya, sosok rumah gua. Makanya rumahnya di belakang kan. Iya. Makanya berlayer kelihatan tadi. Kalau dia ke bawah dia bukan mau jualan dia. Tapi tipikal stand up lu juga gitu, yang kritik-kritik sosial gitu gak? Kalau kayak dulu jadi opener atau show bareng sama Adriano dulu? Show bareng. Itu kan kalau Adriano Colby kan dia kelihatan banget ya, punya opini yang beda banget, terus kayak ya kelihatan banget stand for somethingnya gitu. Ada masanya waktu itu, jadi gue kan pas bareng itu juga lagi bareng-bareng sering-seringnya stand up sama provokatif-proaktifnya Panji dulu. Panji punya di Metro. Betul. Provokatif. Terus dia bikin stand up lagi yang isinya komik-komik yang emang waktu itu apalagi lagi pemilu banget ya. Jadi kita standnya ke siapa tuh sangat-sangat jelas ketika itu, dan kenapa kita kayak gitu. Dan misalkan ada temen kita yang stance-nya lain, kita cengin gitu-gitu. Jadi secair itu. 2014 ya? 2014 dan gak ada yang marah. Mau beda stance-nya juga gak ada yang marah karena ya udah, mereka misalkan mau ngejawabnya apalagi dibalas dengan argumen lagi, kan sehatnya kayak gitu. Dan itu waktu itu sih ada masanya kayak gitu. Tapi ada masanya juga gue komedinya juga receh-receh. Jadi tergantung audiensnya juga, tergantung. Tapi gak menutup kemungkinan kalau di setiap stand up mau gue selalu selipin itu juga bisa aja gitu. Kritik sosial gitu kan. Kalau kita kan pernah nonton stand up-nya si Popon ya. Kerok. Itu kan juga sama tuh. Popon kan punya stand sendiri dia. Yang terakhir bikin masalah sama dokter ya. Masalah rokok ya. Masalah pokoknya segala macam lah, masalah alam, lingkungan, hewan, LGBT kena semua ya. Karena ya itu berangkat dari keresahannya si Popon. Dia secara personal. Kalau lu sendiri bikin stand up punya keresahan spesifik gak? Yang pernah mungkin yang udah kayak kita pengen tahu dong lu waktu itu keresah apa gitu. Ada itu, gue ada salah satunya misalkan yang tadi introvert. Jadi keintrovertan gue itu kadang meresahkan. Jadi apa yang gue lakukan, apa yang tips-tipsnya itu sebenarnya berangkat dari keresahan juga pada akhirnya. Misalnya contohnya lu ngerasa ini gak salah, kenapa orang lebih ke aduh gue harus ngapain dalam kondisi ini ya, dalam situasi ini harus ngapain ya gitu. Iya, nanya tadi ya, Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Satu pesawat. Harusnya bagaimana cara yang lebih baik gitu ya. Bener, kayak gitu. Harusnya nanya bukan Bapak mau kemana, tapi Bapak dari mana gitu kan. Nah, itu lebih bagus kan. Kan sama berangkatnya juga. Iya juga sih. Iya juga ya. Kan sama-sama dari Jakarta ya. Dari Jakarta, iya. Jadi dua introvert ngobrol begitu. Terus nyambung tapi ya tetap pada Bapak mau kemana? Kan kita sudah tahu sama-sama. Berarti lu harusnya nanya Bapak dari mana? Dari mana Pak? Sama kan nih. Cocok tuh berdua ya. Ngobrol. Terus dijawab lagi sama. Gak selesai itu ngobrolnya. Iya. Intinya stand up kayak kadang kita memang stand for something, tapi juga kadang juga memang mau ngeluarin keresahan aja gitu. Dan kadang untuk hal-hal yang menurut kita juga ini apaan sih gitu. Kayak gue pernah bilang juga kayak tentang korupsi misalnya, tapi spesifik terhadap hari anti korupsi. Hari anti korupsi. Hari anti korupsi kan ada 9 Desember. Gue mempertanyakan buat apa sih ada hari anti korupsi? Apa selain itu boleh korupsi? Kalau kayak gitu pejabat bisa ini dong. Sekarang hari apa? 8 Desember. Hari anti korupsi bukan? Bukan, berarti bisa korupsi dong. Jadi gitu yang gue pertanyakan, hari anti korupsi ya tiap hari gitu. Jadi stance gue di situ kayak gue mempertanyakan kenapa ada itu dan harusnya gini loh. Jadi tapi lebih komedik biasanya kan kayak gitu.
Ada opini lu yang kira-kira unpopular opinion gak? Misalkan si Popon waktu itu si Popon waktu itu jadi rame itu gara-gara masalah apa gitu ya? Banyak sih kayaknya ada aja sih. Yang paling pernah rame. Masalah. Ya, yang sampai rame gitu. Untungnya sih gak ada sampai masalah ya, cuman gue pikir-pikir apa ya. Oh kayaknya ini sih apa melegalkan ganja gitu. Panji. Gue lebih ke menjustifikasi apa konteksnya, misalnya dari orang introvert menjustifikasi kenapa orang introvert ngelakuin itu dan kadang-kadang jahat ya, misalkan kayak gitu, kayak mempertanyakan om lu yang dikit-dikit ngomongin politik di grup WhatsApp misalnya, kayak itu kan sebenarnya jahat, kayak ya udahlah itu diblok aja, itu kan sebenarnya nggak mesti sampai segitunya. Cuman karena itu berangkat dari keresahan dan itu alasannya apa, jadi dijustifikasi lah dengan gitu. Orang-orang jadi pada heboh, komen-komen gitu. Ada lagi misalkan hapuskan kebun binatang misalkan kayak gitu. Kenapa? Maksudnya apa statusnya? Penasaran. Ya karena kan buat apa? Hewan dikurung buat apa? Kita aja nggak mau dikurung kan? Kenapa hewan mau? Menarik. Kalau ada jawabannya kita bukan binatang? Lah, kita bukan binatang. Terus emang lu ngerasa lebih baik dari binatang? Kalau dijawabnya tentu saja. Kalau tentu saja lebih baik dari binatang. Kenapa lu lebih baik dari binatang? Binatangnya nggak pernah korupsi. Terus aku jawab, korupsi. Udah mati. Iya. Lu yang ngajarin lu. Iya lagi. Itu udah kelar itu mati. Gue sepakat sih itu. Kenapa kebun binatang? Kebun binatang. Biarlah itu kalau orang wisata ke kebun aja nggak ada binatang. Menurutku bagusnya tuh yang dibalik itu tuh. Manusia yang di kerangkeng. Iya, manusia yang di kerangkeng. Terus pergi ke alam. Itu udah kita lihat aja kan. Safari di Afrika nih misalkan. Gue mau ketemu Ustadz Felix. Ya gue ke rumahnya, bukan Ustadz Felix gue kerangkeng datangin ke rumah gue. Ustadz Felix. Terus dikasih makan. Pucang. Benar itu. Iya kan. Harusnya dia yang di kerangkeng ke alam kalau dia mau ngeliat kan gitu. Kalau mau ngeliat. Ada gak sih konsepnya gitu? Ada di Afrika gitu. Di Afrika yang kita naik The Real Safari sama itu. ini lu yang naik mobil ke savananya Jurassic Park. Ya itu kan bohong. Nih. Tahu dari mana lu bohong? Itu Transformer aja nyata. gua udah tahu. Tahu dari mana kalau itu bohong? Tahu dari mana? Itu film. Ya. Apakah film tidak berasal dari kenyataan? Gue belajar nih. Kenyataan. Lu curang. Gua kan baru 4 pertanyaan baru gue pakai itu. Iya nanti lah. Lu langsung 2 pertanyaan lu pakai. Jangan langsung ulti gitu ya. Aja gue gak bodoh-bodoh banget. Tapi gue sepakat sih. Aku pernah negor. Aku pernah negor kakak ipar lah karena dia suka melihara burung gitu ya. Oh iya. Banyak tuh burung. Cuma dia tuh ngerawatnya. Contohnya bisa binatang lain. Iya. Kan banyak kan bapak-bapak suka melihara burung. Iya. Ibu-ibu juga banyak melihara burung. Iya beda burungnya gitu ya. Nah ini burungnya tuh ya kalau bapak-bapak tuh paling weekend aja baru dibersihin, dikasih makan. Kalau sampai di satu titik mungkin ada burung yang udah lama banget dikandangin, lupa ditutup. Mati. Keluar dia enggak bisa terbang. Enggak bisa terbang. Udah gak bisa terbang. Jadi udah nggak pernah pakai sayapnya. Iya sih. Gitu. Nah aku tuh kadang kesian, maksudnya udah kak lepasin aja lah burung-burung begini nih ngapain dipelihara gitu. Kucing juga gitu. Apa? Kan kalau dilepasin dia nggak bisa nyari makan sendiri. Kalau kucing rumahan maksudnya. Iya. Kan dilepasin dia nggak bisa nyari tikus lagi. Iya sih. Nggak bisa makan makanan. Kayak katanya kucingnya Uya-Uya itu. Kenapa? Pas disita malah kan biasa dikasih makan whiskas yang mewah, terus disita warga dikasih ikan asin. Mungkin maunya yang di ini disulap dulu kan kayak apa disulap tisu dulu gitu ya. Mungkin di rumahnya biasa. Dihipnotis dulu. Tisu dulu dibakar gitu kan. Berarti yang lu protes termasuk semua domestifikasi hewan dong? Domestifikasi enggak, kalau domestifikasi ada catatan fungsinya, juga. Misalkan kalau kucing ya jangan dikurung juga. Kecuali dalam satu kondisi misalkan tetap ekosistemnya ada. Dan apa ya? Tadi ngomongin apa? Domestifikasi. Domestifikasi enggak ada masalah karena emang sudah diciptakan untuk itu. Kalau gitu kan gue mau protes. Kalau gitu sapi jangan dipotong dong lah, emang udah diciptakan untuk itu kan. Itu lain cerita dong. Oh, berarti lu bukan SJW sebenarnya. Cuman ngelihat kritik sosial. Ada salah apa dengan SJW? SJW itu sebenarnya dia nggak salah sih, cuman salah, dia kan? Di tempat yang salah aja. Di tempat yang salah kenapa? Misal kalau misalnya dia protes misalnya tentang domestifikasi hewan nih misalnya, lalu kemudian dia protesnya itu di tempat hewannya, orang penyayang hewan, salah kan? Oh, karena akan jadi echo chamber doang. Betul. Kalau dia di luar itu
berarti nggak salah karena ada pendapat yang berbeda. Oh maksudnya stands for something kan bagus kan. Cuman berarti bukan definisi SJW-nya dong. Itu masalah tempat dianya. Cuman sekarang kan orang suka mengkriminalisasi SJW itu. Nah baru gue bilang kalau lu nanya satu kali gue mau mengeluarkan jurus nih. Ayo silakan. Kriminalisasi. Udah habis. Tapi SJW itu pertanyaan. Kayaknya semua orang SJW gak sih? Semua orang SJW. Nah, SJW itu sama. Semua orang SJW sama karena dia punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan, iya. Tergantung SJW-nya Jawa. J-nya Jawa sih, J-nya Jawa. J-nya Jawa. Nggak cuman kenapa? Sosial Jawa Warrior. Kenapa Jawa itu? Lu kalau mau ngulang jangan pas lagi memberikan pernyataan. Itu pertanyaan. Jawa gitu harusnya. Jawa. Iya. Kenapa SJW? Antum punya masalah pada orang Jawa? Gak ada gue. Cuman emang gak boleh. Orang Bugis gitu. Kenapa SJW itu kan harusnya boleh, semua orang punya opini kan. Terus kenapa sempat ada tahu kan ribut-ribut di mana SJW itu kayak jadi jelek gitu. Itu salahnya di mana sih menurut lo? Salahnya di Twitter. Benar kan? Tempatnya. Karena kalau di TikTok gak ada masalah tuh. Gak ada masalah. Di TikTok ya? Iya. Enggak, tapi itu masalah ini. Justru orang yang menyalahkan SJW itu yang SJW gimana ya? SJW gak ada salahnya tau. Kalau gak ada SJW gak ada perubahan tau di dunia ini. Setuju gak sih lu? Benar. Kalau nggak ada SJW nggak ada perubahan. Karena yang bertanya-tanya terhadap banyak hal ketimpangan kan SJW. Tapi itu dipertanyakan di Twitter kayak lu mah SJW. Misalkan ada orang kayak di Bali ini pada buang sampah sembarangan ya. Kenapa sih ini lu mah SJW? SJW banget sih lu. SJW banget gitu. Padahal itu mempertanyakan. Betul. Ya kan? Berarti orang yang salah pengennya agar sebenarnya dia cuma menghina doang sih supaya dia kayak diwajarkan kesalahannya. Iya. Alah sok tahu lu gitu. Iya gitu, kan. Iya. Padahal emang ada yang salah dengan tahu. Kan nggak ada yang salah. Oh iya. Iya yang salah kan tempe. Iya. Padahal maksudnya ada alasan ya, gue nggak ngomong asal biar lucu aja. Coba buktiin ayo lo. Yang salah adalah tempe. Ya. Kenapa Hmm. sampai saat ini tempe itu belum dijadikan makanan nasional? Padahal kan dia karena masih ribut sama Malaysia. Masih ribut ya. Rendang aja masih belum beres. Belum. Tempe lagi ya. Ada fun fact loh soal tempe. Apa? Tempe itu kan Indonesia banget kan. Iya. Walaupun memang belum jadi makanan nasional itu ya. Cuma kan semua orang tahu tempe itu Indonesia gitu. Iya. Tapi fun fact-nya adalah impor. Tahu nggak lu kenapa impor? Kenapa? Karena di Eropa kan nggak bisa berjamur. Enggak. Maksudnya tempe yang kita makan itu tuh bukan dari kedelai lokal. Iya pasti. Memang. Lah iya tuh maksudnya kenapa itu kan makanan kita? Karena di sana nggak bisa berjamur di bawah sini. Maksud sih? Maksudnya gimana sih? Enggak kan tempe itu kan jamuran. Iya. Nah di Eropa tuh kan kelembabannya rendah. Iya. Bawa sini biar berjamur. Oh. Jamurnya nggak jamur sembarang. Hanya tempat untuk menjamurkan. Emang kita nggak ada kedelai? Ada. Nggak tahu lagi, gue harus belajar dulu ya kayak gitu. Gue nggak mau kayak sosok tahu orang. Kita tuh. Bapak lu kan IPB. Nah. Tapi kan bukan jurusan pertanian. Terus lu IPB. Tapi bukan pertanian juga. Kan lu yang pertanian. Ayo kenapa? Kenapa tempe? Coba kenapa? Jawaban gue tadi supaya berjamur di sini. Tapi kedelainya kenapa? Ya juga ya. Coba. Kedelai. Tadi tempe kenapa? Gue penasaran. Kenapa kita makan nasional? Gue ngomong soal tempe ini jadi kemana-mana ya. Iya. Kenapa yang gue sebel tuh ini generasi tempe. Kenapa tempe tuh jadi jelek? Oh hina ya. Kenapa ya? Iya mental tempe. Nah gue ngerti. Emang tempe punya mental? Sebentar. Gue sepakat. Apa? Kan tempe kan bergizi. Iya bergizi, murah meriah. Kalau mental kerupuk ngerti. Disiram langsung gitu kan. Tempe tuh kan mau basah mau kering enak. Karena kalau dibilang berjamur, kenapa nggak mental oncom? Oncom kan lebih berjamur. Panu juga berjamur, kenapa nggak mental panu aja Tat? Iya. Lebih nasional. Iya, nasional panu kayaknya semua orang. Oncom tuh nggak semua tempat ada loh. Emang iya? Lah, oncom tuh cuma ada hanya di Sunda ya? Di Sunda, di Makassar nggak ada. Panu ada di mana-mana. Iya. Semua orang SJW, semua orang panuan juga. Masuklah daktarin bisa. Kalpanak sektarin pasti. Aduh. Tapi tipikal jokesnya kayak gitu-gitu loh ya, yang tiba-tiba ngomongin kemana. Iya. Terus ya apa yang out of the box kalau aja dulu ya? sih mungkin banyak kritisnya juga terhadap ini sih. Dulu terhadap orang yang terlalu fanatis
Fanatis terhadap apapun. Fanatik terhadap apapun, dan dalam waktu itu konteksnya kan yang fanatisme terhadap agama. Menarik. Adriano Colby tuh MLI ya? Adriano Colby MLI sekarang kan? Sekarang Aman juga kan? Dulu lah, sekarang MLI. Gua kan bukan MLI. Bukan. Tapi Adriano Colby MLI kan? Adriano Colby MLI. Berarti kritik lu terhadap agama misalnya apa? Enggak. Kenapa enggak? Nah gitu. Bagus nih. Itu pertanyaan basic kalau di podcast ini. Paling gampang aja kayaknya. Cari paling aman. Jangan. Gua ada cari paling aman. Jadi adalah terhadap fanatisme terhadap segala sesuatunya harus ditiru plek-plek. Apa yang diceritakan oleh pengikut, yang dia anut, guru-gurunya harus plek-plek, padahal secara konteks waktu itu mereka melakukan itu karena konteks loh. Bukan berarti semua yang dia lakukan harus lu tiru plek-plek, harus tahu keadaannya. Jadi label sunnah. Gimana? Yang label sunnah kan? Jangan kesana dong. Gue gak tahu itu sunnah apa enggak ya. Cuma ini kritik kita juga. Iya maksudnya sama ya. Kritik kita juga. Kayak harus ikut banget mirip harus ikut apa banget, gitu kan. Persis. Walaupun gak tahu konteksnya, yang penting orang dia dulu gitu kok. Ya gue juga gitu dong. Betul, lu gak nyunah gitu misalnya. Iya misalnya. Sama kayak dia nih. Apa lagi gua? Apa lagi? Misalnya contoh ya, dia pernah live. Live lagi bahas waktu tuh lu bahas BTS. Gue lagi live sama anak-anak K-popers. K-popers. Kita tebak-tebakan. Lu bisa dance dong? Nggak bisa. Nggak semua K-popers kan dance. Ya yang foto juga ada. Itu kan materi lu tentang kenapa stereotip. Iya sih. Benar. Terus gimana terus? Ya udah tebak-tebakan lagu K-pop. Kayak dia sama fans di live chat. Ya, live chat. Lagu ini lu tahu nggak? Tiba-tiba ada yang gitu nongol. Tebak-tebakan lagu K-pop mulu. Lu tahu nggak siapa nama istri Abu Bakar? Nabi Abu Bakar. Maksudnya kayak lu belajar agama dong, jangan cuma K-pop mulu. Nah, lu jawab apa maksudnya waktu kayak ini lagi tebak-tebakan K-pop, kenapa disuruh nebak nama istri orang gitu. Kecuali nama istri K-pop cerita. Yang nggak nikah itu kan? Yang siapa? Idol kan nggak nikah itu. Emang ada? Idol kan umur 20 tuh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Kayak kontra ya? Iya kayak Siwon tuh. Siwon siapa? Yang iklan cincang pedas. Apanya Kliwon? Beda lah. Terlalu boomer. Kliwon tuh SJW. Itu J-pop Jawa. Oh, Super Junior. Iya, Super Junior. Itu kan udah umur berapa? Belum nikah-nikah kan. 200 sebenarnya. Terus gua kena, maaf ya enggak lah besar. Nah, SJW berkumpul. Gini, gue kasih tau ya. Itu fandom lama itu lebih ngeri daripada fandom baru. Enggak, bercanda gue suka. Tadi Siwon apa tadi lu bilang? Siwon. Aduh. Tapi tadi berarti fanatisme kan ya. Iya. Fanatisme lu percaya nggak? Gue pernah dipanggil sama Ustadz. Terus bilangin gini. Gimana? Gitu. Lik sini lik. Bilangin tuh ke Hanan. Kalau sholat itu nyunah. Jangan pakai kemeja, jangan pakai kaos. Harus pakai apa? Gue lagi pakai kaos lagi. Gitu. Kaosnya kaos partai pula. Karena dibilang nggak nyunah. Gue pernah kejadian. Jadi kan biasa ya kalau di kampung-kampung itu nggak yang sampai harus jadi ustadz banget dulu aja. Kadang-kadang ya giliran tuh taraweh siapa jadi khotib-khotib gitu kan. Lu pernah? Pernah. Jadi kayak namanya remaja-remaja situ juga dapet gitu. Nah gue kan malas ya gue bahkan koko tuh gak punya waktu itu. Ya udah lah pinjem. Karena lu gak punya kakak kan? Gak, pakai koko tuh berbahaya. Kenapa? Kalau gak ada Pak Imam, mendadak yang dicari yang pakai koko siapa? Suruh dia yang maju. Dia seolah-olah bisa agama. Karena makanya gue gak mau. Pokoknya gue akan tampilan serebel mungkin kalau sholat biar di belakang. Pakai baju pang gitu. Saya gak tahu Pak, saya gak bisa. Karena kalau dia mau pakai baju pang gak akan disuruh jadi imam sih. Suruh asyhadu Allah. Iya suruh syahadat benar. Nah itu kan khotib kalau itu kan public speaking aja sebenarnya kan baca dalil masih bisa dibaca. Kalau imam kan hafalan dong. Jadi emang gue udah bilang, tapi ini cuman khotib aja kan. Enggak sama imam tarawih. Tarawih kan banyak Pak rakaatnya. Bukan itu kan banyak banget rakaatnya, terus habis rakaat kadang ada selawat-selawatnya dong. Banyak deh hafalannya. Bacaan-bacanya lah. Ya. Terus udah maju kan. Udah di atas baru bilang nanti sekalian imam ya. Udah. Saat gue ngomong tuh di kepala gue abis ini baca apa ya. Udah kepala gue udah hafalan gue cuma 1-2 lagi kan. Udah panik. Masih berharap habis ini ada yang imam nih. Bismillah. Masa masjid gak ada Pak imamnya kan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan Pak. Wah bener gak ada imam nih. Udah mau siap-siap nih. Rapatkan, luruskan soft. Tiba-tiba dari belakang ada. Saya gak terima. Gitu. Beneran itu panik gue. Nah itu di titik gue bilang, nah apa nih seneng gue. Gak boleh jadi imam karena gak pakai peci. Buset.
Buset, sama lagi. Iya kan? Gue juga gitu. Nah, itu langsung bilang, iya Pak, siap. Langsung Bapak yang maju. Langsung gitu. Dia pakai peci soalnya? Iya, siapapun yang pakai peci silakan maju. Karena hampir semua pakai peci. Maksud gue gue bersyukur banget kayak Tuhan ngasih pertolongan di detik terakhir gitu. Yeah. Tapi itu maksudnya Ustadz kan, ada yang kayak gitu. Itu common issue juga sih di kita. Iya. Bahkan kita buat acara Main Yuk itu untuk sama salah satunya itu. Karena pandangan orang tentang Islam tuh kita juga ngerasa banget bahwasanya kita kayak di apa ya? Echo chamber. Iya. Ngerasa. Apalagi yang lu rasa menarik kita pengen tahu. Ya gitu. itu sih, jadi pokoknya karena itu kan, dan itu kadang gue ngerasa malu sendiri walaupun kita sama-sama Islam misalkan. Iya, betul. Kalau elunya kayak gitu kan kadang gue yang kena second hand embarrassment gitu ya. Iya benar-benar. Jadi elunya yang macem-macem, kitanya ngomong, udah capek-capek dengan semua ini berdamai, kita toleransi dan segala macem. Ada orang kayak gitu kan, image dia sama gue jadi sama gitu. Iya, betul. Kita udah capek-capek ini jadi mulai dari nol lagi ya gitu. Kayak bensin gitu. Selain itu isu apa lagi sih? Selain itu isu apa lagi sih? Selain yang nyunah tadi misalnya. Orang merasa bahwa dia yang framingnya gitu ya, paling gak bisa nyunah. Gak ada. Iya. Gak ada loh ngomong sunnah ya. Gak ada keyword itu. Aku malah penasaran. Rasa itu kan lu gelisah karena ada pengalaman spesifik kah? Atau gimana? Atau apa lu gitu. punya cerita, punya temen gitu kan? Apa lu kan? pernah digeruduk FPI gitu? Enggak, gue karena sesuka ini sama agama gue. Asik. Lah sumpah. Suka. Sayang, cinta. Gimana sih? Yakin. Jadi ketika apa yang gue lakukan sehari-hari itu harusnya mencerminkan itu, ketika ada orang enggak kok, gue jadi kayak gue nggak mau terafiliasi sama orang inilah, dan gue pengen orang tahu kalau gue nggak terafiliasi sama orang itu. Benar. Gitu. Iya, benar banget. Jadi makanya gue speak up di situ ya untuk itu. Gak mau lah gue kalau memang ternyata dia aneh-aneh, yaudah kita sama-sama mempertanyakan dia bareng-bareng yuk gitu. Gue juga sama dia loh, tapi gue sama-sama mempertanyakan dia juga. Sesuatu yang sudah kayak umum. Iya, jadi umum kan, jadi sesuatu yang sudah terbiasa lama-lama jadi Lu percaya nggak? Terakhir kali ini pengalaman terakhir. Ada content creator ngubungin aku curhat. Aku nggak bisa spill namanya sih sekarang. Kecuali inisial. Jangan lah ya. Langsung tahu. Ya udah nama akun. Nanti gue abis ini gue kasih tau deh. Nanti editor masukin di bawah aja ya. Add siapa? Nanti gue pas di YouTube komennya gue komen. dia bilang gini, Ustadz, aku punya kekhawatiran Ustadz, kata dia. Dia mau ngeritik maulid. Oke. Coba, ini lebih parah dia daripada dia mau ngeritik tentang maulid. Ini lebih parah daripada kritik tentang orang yang dalam tanda kutip sok nyunah tadi. Karena ini kan lebih mengakar ya di masyarakat ya. Sesuatu yang benar-benar unpopular opinion. Jadi semua orang maulidan, tiba-tiba dia mau kritik. Dia mau ngeritik. Dan itu berawal daripada ketika ada satu pemicunya. Memang mungkin dia udah rasain lama. Dia punya asisten yang gajinya itu 900.000 per bulan. Oke. Dia itu punya, aja udah salah dari awal. Iya betul, udah salah. Tapi mungkin karena dia bantu lah ya. 900.000 per bulan. Dan asistennya ini dimintain iuran buat maulid 150.000. Wajib. Oke. Sama kampung. Ya, kan nggak mungkin lu nggak bayar kan? Kalau lu nggak bayar, lu pasti dapat label tuh. Iya. Nggak suka dengan Nabi. Kok gitu? Iya dong. Ibaratnya dia nggak respect dengan kegiatan Islami dan nggak cinta Nabi. Karena ini kan acara yang dalam tanda kutip labelnya kan adalah mencintai Nabi kan. Iya. Nah, dan dia bikin konten gara-gara ini nih. Gara-gara kekhawatiran ini. Dia nanya sama aku salah nggak sih Sat? Aku bilang enggak. Karena aku bilang yang lu benci maulidnya, esensinya kan maulid nih. Atau cara orang yang mengadakan maulid itu. Panitianya. Ya. Enggak kok, aku enggak ada masalah dengan Rasulullahnya. Tapi ini caranya kayak gini kan. Malam-malam mengganggu orang. Duitnya harus bayar ke situ dan segala macam. Itu yang dia protes. Aku bilang enggak ada masalah karena bukan esensinya. Tapi ujung-ujungnya sudah jadi nih semua. Aku ikut kontribusi di situ. Aku ikut maksudnya ngeramin, dia kan perlu legitimasi tuh. Enggak jadi ditayangin. Kenapa? Enggak jadi ditayangin. Kenapa? Khawatir dia. Dia yang khawatir. Dia khawatir. Iya sih, karena ya itu. Itu problemnya tuh. Iya. Karena itu sudah kayak apa ya? Karena udah mengakar unpopular opinion. Gak banyak orang yang mau untuk masuk ke situ. Iya benar-benar setuju. Tapi menurutku Gen Z ini dalam dunia perpolitikan, globalisme dan kapitalisme, Gen Z nih. di zaman era modernisasi
digitalisasi ini. Kayaknya bukan gua doang yang pertama kali bilang kalau dia kayak Rispo ya. Dari suaranya aja mirip loh kalau merem coba. Nama gua Risco. Risco Iya, namanya. nama dia Risco, beda Tinggal C P sama P doang. Ya Allah. Gua Risco, P-nya dari Palembang. Kenapa lu tetap ngomong Gen Z? Aku ngeliat banyak konten Gen Z itu udah berani ngeritik itu loh. Oh, Ya. Contoh maksudnya mulai itu. ada cerita-cerita Iya. tahayul segala Iya. macem, itu dibikin Betul. jokes, bikin macam Dibikin dan jokes. orang sepakat. Iya, Dulu belum ada yang berani kayak gitu. Dulu nggak ada yang berani. Iya. Wah, gak berani bro. Ini Ustadz dikritik Apa kualat ya, Pak? nanti jadi Yang- ikan pari lu apa Iya, gimana Gus. gitu. Ikan pari ya. Iya. Ikan pari Iya. yang kebalik itu Iya ya. yang diasinin itu loh, Iya, yang benar. udah Iya. kering gitu. Ya Gus siapa Gus Pixman Pixman apa segala macam kayak gitu ya. kan. Nah itu. Itu kayak udah biasa karena orang mulai bertanya sebenarnya. Iya, Benar, critical benar. thinkingnya udah ada nih generasi Zaman dulu sekarang. jadi batu lu nanya kayak gitu. Iya. Zaman dulu show-nya tertutup. Iya, Show-nya. Iya, untuk bikin kayak gitu kan. Yes, Akhirnya iya, bikin iya, berbayar iya. tertutup karena mau ngeritik apa yang kita pandang. Kayaknya ini aneh tau. Sampai sekarang sih kalau stand up tertutup apapun itu. Soalnya sekarang agama- ketika bola liar itu muncul nggak bisa klarifikasi karena itu Iya sih. satu arah. Iya. Nggak Aku bisa. sepakat. Ya Tapi kan? itu adil Nggak gak sih bisa. maksud aku? Nah. Menurutku wajar loh orang. Nah. Gue aja nih ngerasa banyak hal yang maksudnya sah aja orang nanya. Apakah hanya karena ini isunya agama terus gak boleh dipertanyakan? Benar. Gue kan masalah. gak benci agamanya. Benar. Contohnya nih kemarin gue ngomong tuh bodo Iya, amat. ini parah banget. Itu nih. kemarin banyak yang Heeh. bilang jangan ntar orang jadi gak Lu ngomong respect sama sesuatu. Islam. Gue bilang Heeh. gue yang ngangkat sesuatu yang isu sangat sensitif. apa namanya pelecehan di pesantren. Heeh. Orang bilang iya, jangan iya. ntar orang takut masuk Iya, anak pesantren. iya, iya, Lah iya. masalahnya bukan cuma satu. Ini Iya. banyak banget ya. Udah gue bodo amat gue ngomong aja. Ya Iya. soalnya menurut gue sah aja. Gue gak Iya. benci agamanya. Gak benci pesantren. Gak benci pesantrennya. Cuman kan ada oknumnya nih. Kita harus ngomong dong, speak Benar. up, apalagi apa namanya Kejadiannya bukan banyak. Kejadiannya banyak, gitu. benar. Jadi menurut gue harusnya ya Iya. komika sah-sah aja ngomongin di mana. Cuman memang nggak bisa sih. Nggak bisa Nggak Nggak bisa segampang itu karena Iya. pada akhirnya apa ketimpangan nanti ketika lu siapanya sih pada Benar. akhirnya. Ya Aku kan? baru mau ngomong. Ada Kenapa solusinya. kenapa? Heeh. Maksudnya gimana? Iya. Ada solusinya. Ada. Apa? Ajak Ustadz. Oh begitu. Ajak Ustadz ya. Bisa sih, Butuh tapi nanti legitimasi paling ya? tapi menambah peperangan lagi. Ah ini mah ustadznya begini, ada lagi pasti kayak gitu. Ada. Tapi Iya kan? nggak akan meluas. Nggak akan meluas Nggak ya. akan meluas. Karena memang ujung-ujungnya sesuatu berdasarkan ketersinggungan sih sebenarnya. Iya, kan dan itu sangat relatif, sangat Otoritas subjektif. kan. Iya, iya. Kalau misalnya otoritas orang yang ngomong misalnya seorang ustadz yang ngomong sesuatu yang sensitif kayaknya less sensitif. Kayak temanku yang content creator tadi. Kenapa tuh? Dia untuk bahas tentang maulid tadi dia minta aku. Oh. Pengen nanya dulu ya. Ikut di dalam situ untuk bahas. Tapi ujungnya tetap gak jadi sih karena dia khawatir kayaknya. Iya, iya. Iya, bener juga ya. Mungkin karena dia takut aku kayak di cancel sama orang dan segala macam. Tapi kan sebenarnya nggak bisa juga karena kan kita punya basic. Iya sih. Iya. Aku bahas One Piece aja banyak yang bilang, nah ini mah ustadz abal-abal. Lah memang kita dari awal kita bilang kita ustadz cosplay. Selama ini cosplay jadi Udah, ustadz, ini. bukan cosplay Iya, jadi iya. Atau Luffy. kalau sholat pakai begituan? Iya. Nyangkut dong. Nyangkut. Ya. Iya makanya aku bilang. Jadi artinya kalau memang ini ya ada solusinya sih. Begitu pula kadang-kadang kita juga sama. Aku nggak berani bahas Korea kalau nggak ada dia. Oh. Bisa mati gue di cancel. Benar. Ya kan? Kalau kita ada dia kita kan jadi pertanyaan ya. Emang benar itu operasi plastik? Coba kalau lu ngomong sendiri, mampus lu. Gue gak pernah mempertanyakan. Emang lu pernah mencatatkan Iya, itu? udah pasti kan? Lu nggak Bukan, pernah, enggak, maksud gue lu nggak pernah mempertanyakan. nggak pernah. Ya udah mereka mau apa juga terserah mereka, ngapain ditanya-tanya. Nah, gua Kalau mau- untuk Korea Gue emang mau gitu. pertanyakan semenjak dia ngomong begitu. Apa emang? Aku ngomong apa sih? Pada gibah nih. Padahal dia ini loh. Iya, maka padahal Kok dia gitu kan harusnya banget paling sih? ngerti tentang K-pop. Kalau gini deh, kalau kedepannya nih, Bang Koko mau nyobain apa lagi? Musik nih mau diterusin gak nih? Mau jadi band beneran Lu gak udah nih? punya vokalis belum? Ya Allah. Emang siapa yang mau jadi Gua vokalis? kan dianggap ustadz yang paling vokal. Iya. Tapi kan galis. Dia kan vokalis adalah vokal sama vokalis Tapi kan dua sudah hal ada berbeda. modalnya vokal. Iya sih. Dia kalau jadi vokalis itu bisa menyumbangkan 1-2 lagu. loh. Iya. Lagunya udah bagus, Iya. jadi sumbang. Lu udah pernah belum album lu meledak? Album gua meledak Mm-mm. belum sih. Nah terakhir kali kita meledak. Apanya? 3 luka-luka, 2 meninggal. Konteksnya yang mana nih gua? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan suruh dia nyanyi, jangan ya Allah. Ya Allah. Jangan. Apa sih yang lu pengen lagi ke depan? Jawabannya yang umum apa tidak spesifik apa spesifik? Yang lu banget.
Yang gue banget. Yang beneran lu pengen banget. Gue ingin heal the world sih. Sumpah. Tapi maksud lu jadi Michael Jackson? Michael Jackson. Lu mau jadi putih. Ada topinya tuh kita ya. Ada topi. Mana? Ada topi Michael. Fedora. Nggak, gue pengen intinya heal the world itu secara generalnya kan. Cuman secara spesifiknya mungkin apapun yang gue lakuin ada imbasnya lah gitu. Iya. Berarti lu tujuannya ke hati manusia ya? Hati manusia. Iya kan? There's a place in your heart. Gimana? Coba nyanyi kayak itu waduh kayak semua itu coba. Gue pernah datengin ini kan guru vokal. Guru vokal siapa namanya? Indra Aziz. Tahu kan? Dia suruh gue suara rendah. Ya kan? Low. Gue bilang kan. Dia bilang, "Enggak, Ustadz, lebih rendah lagi." Gue bilang, "Low." Enggak usah lebih. Badan yang merendah. Badan yang masa gue bilang gue harus turun ke bawah baru bisa low gue. Enggak gitu. Tapi tadi mau heal the world, maksudnya tadi beneran mau heal the world. Iya, intinya kayak apapun yang gue lakuin mudah-mudahan ada impactnya sih kayak gitu. Jadi kayak bukan buat diri gue sendiri lah pada sebenarnya lu lebih cocok jadi ustadz sih. Kenapa jadi ustadz? Kenapa tahu gue gimana kalau kita gantian? Emang gak bisa komika heal the world harus ustadz. Robert Powell. Siapa? George Clooney. Robert Powell pramuka. Dia buka tenda gitu ya. Robert Powell ya. Emang pramuka. Jadi lu pikir Robert Powell gak pengen heal the world? Iya, dia makanya remaja-remaja daripada rusak generasinya. Ngapain gitu, mending kita pramuka. Tapi di tengah kota. Gak sebentar, lu kenapa George Clooney jadi Robert? Iya juga ya, George Clooney jauh ya. Robert De Niro gitu. Robert De Niro. Ya kayak George Clooney aja pengen heal the world juga gak mesti jadi ustadz kan. Iya sih. Jadi tergantung ada porsinya. Nanti kalau Michael Jackson kan nyanyi. Iya, Michael Jackson gak jadi ustadz. Walaupun bisa jadi nadanya tinggi sendiri. Dia vokal tapi tidak Iya, tidak jadi ustadz. Dia vokalis tapi belum tentu vokal. Dia vokal tapi punya is. Contoh heal the world yang bisa lu lakukan di porsi lu tuh apa misal? Bikin sekolah kah, bikin rumah sakit kah? Enggak dong. Bikin masalah. Bikin masalah sehingga nantinya didengar dan dijadikan satu perbincangan untuk perubahan, bisa kan? Ya. Benar itu. Contoh kan tadi gara-gara sering nanya-nanya orang yang di pinggir jalan tadi. Orang jadi mikir. Sekarang orang jadi mikir mau melakukan arah ada kuku nggak ya? Sebenarnya nggak ke situ sih, lebih kepada ke yang gue tanyakan mungkin provokatif, tapi pada akhirnya orang ya juga ya pengen kayak gitu sih, memantik. Kalau bahasa sosmed hook. Itu masuk yang gue pernah bahas tentang yang orang bilang I think therefore I am. Cogito ergo sum. Descartes. Itu ada depannya tuh sebenarnya. Apa tuh? Dubito. I doubt therefore I think. Apa tuh? I think therefore I exist. I am. Itu kan ya. Berarti pertanyaan itu kan adalah doubt. Keraguan. Berarti bertanya itu yang menyebabkan orang mikir. Betul. Orang mikir baru orang bisa ada. Betul. Berarti itu maksud lu berarti. Iya kayaknya. Itu cocok ustadz. Iya aja. Kenapa ke ustadz lagi? Berarti justru lebih basic kan? Basic. Ada orang kan mendidik orang lain biar pintar. Tapi ini jauh lebih basic lagi. Orang untuk bisa pintar harus mikir. Untuk orang bisa mikir dia harus bertanya. Tapi harus ada mewakilkan yang pertanyaan gak sih? Bukan di Islam jangan ada juga kan? Yang ketika Nabi ditanya oleh malaikat itu kan? Semua di dalam Islam diawali dengan pertanyaan. Iya kan? Enggak, ada malaikat menyamar sebagai warga, nanya ke Rasul, apa itu iman, apa itu ihsan. Sebenarnya tujuannya untuk ngajarin orang. Udah tahu jawabannya. Betul. Nanya kan sebenarnya. Nge-trigger sebenarnya. Tapi kadang nggak selalu udah tahu. Kalau itu kan lebih ke ngetes ya. Kadang bertanya bersama yuk gitu. Karena takut dibilang malaikat ngaji yuk, tanya bareng yuk. Nanya bareng kan belum tentu tahu jawabannya. Itu Mama Dede itu mah. Iya juga. Mama Dede tahu jawabannya. Iya. Kan nanya sama mama. Cerita dong. Berarti ngetes itu ya. Iya. Kalau Mama Dede kan bukan mama yang nanya juga. Nanya kan penonton. Iya kan? Masa yang penonton ngetes Mama Dede. Kurang ajar banget ya. Udah subuh-subuh gua tanya si Mama Dede nih. Niat dari rumah. Mama Dede gak dites aja ngamuk apalagi lu berani ngetes.
Bahaya itu. Bener juga ya. Iya. Kita cuma nanya loh. Enggak Saya gini. mau nanya mah apa? Ya Allah belum gini, nanya. Mama Dede, orang belum nanya aja dia udah jawab. Udah jawab. Iya. Mama saya mau nanya, tidak boleh. Gue belum nanya. Antum gak mau nyoba style gitu? Hah? Gak mau. Masuk TV tak lebih cepat terkenal. Iya ya. Belum nanya gue bentak dulu ya gitu ya. Ya semoga tercapai lah ya. Berarti bisa berimpact di masyarakat lewat Iya. tadi nge-trigger orang untuk berani bertanya. Tapi sebelumnya, lu kan pengen heal the world. Ya. Berarti masalah worldnya apa menurut lu? Macem-macem lah, dunia kan aja. Gen Z. Di era digitalisasi ini. Satu masalah deh yang lu anggap perlu lu Oh benerin. yang update apa gitu. Enggak, satu masalah di dunia yang lu anggap lu perlu benerin apa gitu. Lu bener-bener concern dah. Waduh, berat banget ya sebenarnya. Tapi Ayo, kan Narbi. kenapa kesana sih? Apa sih? Warna bajunya udah mirip. Kenapa kesana sih? Tadi gue lihat kayak gitu soalnya. Enggak. Nah kan coba Gila lu. Kan nanya Gila boleh kan? lu. Nanya boleh. Iya. Kayaknya standar dan dari dulu juga sih kayak mau gak mau akan tetap ada ketimpangan dalam segala hal sih. Inequality Pasti selalu ada di setiap negara ada, di setiap keadaan, dan di setiap bidang. di setiap bidang pasti ada. Dan benar. gue tahu nggak mungkin bisa tercipta dunia utopia dengan ketimpangan tidak ada, minimal terus meminimalkan. Iya sih. Minimal fair ya, adil. Minimal fair pun belum tentu lah. Mau kita kayak apa juga pasti Iya. akan tidak adil paling nggak, tapi minimal menutup celah disparitas. Buset, Rocky gerung banget gua. Disparitas. Disparitas apanya diaspora tadi? Itu kayaknya sequelnya Despacito tuh. Orisa Sativa sih. Lagu ya. Orisa. Iya. Sehingga semua orang mendapatkan Orisa Sativa sesuai dengan porsinya Iya, masing-masing. beras ya, Beras. beras. Bahasa-bahasanya Aku juga sudah dapat mulai. tunjangan Orisa Sativa 12 juta. Iya. Oke deh. Sukses lah buat Bang Uko. Makasih Terima banget. kasih, sukses buat Nanti semuanya. jangan lupa kalau mau stand up lagi kita diundang dong, kita main. Iya, siapa tahu lu pengen setup yang agak sedikit sensitif gitu. Bukan sensitif banget, mau sensitif Ya, lu mulu. bisa undang Fuad gitu. Kan Selama dia ini mau kalau- sensitif Korea. Enggak, dia Siapa keresahannya. mau sensitif Korea? Oh dia. Butuh bahan gak? Nanti aku kasih. Kan lu yang mau itu, kenapa ke gua? Iya salah. Dia kan tadi kan resahnya tentang orang fanatik agama. Nah, iya. Habis ini resah dengan Ustadz nih, Ustadz Felix ini. Iya. Siapa? Butuh aibnya Ustaz saya kasih nanti untuk jadi bahan. Iya. Kayaknya bisa dicari di internet kalau Oke deh semuanya, Sukses kita buat pamit anak dulu lu. ya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.